Lanjut bang. Pandangan tentang siapa diri yang salah, bahkan harga dan juga hubungan fisik yang lebih baik. Perasaan kurang berarti karena penampilan atau wajah dan tubuh kulit. Perasaan kurang berarti karena status sosial atau keluarga miskin tidak punya kendaraan yang lengkap. Perasaan kurang berarti karena prestasi yang buruk, rapot buruk, semuanya kegagalan di kantor. Berdasarkan pengakuan seseorang atau sekelompok orang. Merasa kurang berarti karena kurang dianggap dan diakui oleh hal-hal yang dekat, yang ibu, saudara-saudara dan lain-lain. Mereka merasa kurang karena kurang diterima oleh lingkungan, teman tetangga, teman kantor dan lain-lain. Jadi bang, ciri-ciri. Udah. Ada yang ini nggak nih gue jelasin dulu. Jadi ini yang selalu 37A bilang kan seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ya. Nah ini nih gambar diri itu sudah nyambung di di bab 4 kemudian pelepasan itu tentang apa rasa minder, rasa keinginan diri, rasa jelek. Kalau jelek mas sebenarnya memang harus ada diri ya. Ada kaca, kalau jelek masih bisa ngaca. Nah maksud gue kalau fisik tuh masih bisa ngaca, tapi kalau gambar diri itu lu nggak bisa ngaca, lu mesti cerminnya pakai firman Tuhan. Nah, maksud gue ini gambar diri apa ya, ini penting. Ada tadi disebutin ngomong tentang apa, duduk bangku ya, duduk di depan gereja. Apa katanya kalau nggak duduk depan ada yang salah ya. Gua agak kurang setuju sih. Maksudnya kayak ya emang kenapa kalau gue duduk belakang? Iya, nggak ada masalahnya. Gue direct apa gambar diri gue rusak gitu. Cuma itu lebih ke arah teknis sih, maksudnya supaya dilihat orang berani tampil sebenarnya. Tapi bukan arti gambar diri gue rusak. Gue enakan juga ada benggangan bangku gitu kalau dia Iseng-isengin orang depan. Bisa ketawa itu bukan artinya, maksud gue soal teknis kayak gini, tapi itu ngomong tentang seperti orang membuat perhitungan dalam diri sendiri, demikianlah ya. Nah sebenarnya gimana ya, lu perhitungan dalam diri lu sendiri gitu. Nih gue tanya nih Pak, HR HRD nih, pertanyaannya tuh kan sama, jelaskan siapa dirimu. Nah jelaskan siapa dirimu biasanya kan beberapa jenjang pendidikan tertentu S2 itu kan ditanya dulu gitu. Pertanyaan sebenarnya itu pertanyaan bukan ngomongin tentang bidang jurusan dia, S2 dia ngomongin tentang kehidupan kan. Ceritakan siapa diri kamu, ceritakan dari mana dia. Maksud gue coba deh ini gue dulu, ceritakan siapa diri gue. Bukan saya Tommy itu enggak nyampe nama, itu memperkenalkan identitas diri. Ini tuh bukan ngomongin identitas diri, tapi ceritakan siapa saudara. Kayak gini lah, orang mengenal itu dari hal apa gitu, hal apa yang lu bisa kerjain, lebih tajamnya sih itu sebenarnya. Orang mengenal gue itu sebagai orang yang saya adalah orang yang riang. Iya, meriang gitu. Kejang-kejang gitu. Parah banget. Gue menyenangi, saya menyenangi pekerjaan yang gue melantarkan anak apa ya, demi orang gini lain. bahasa gini nih, sama tanya, lu bilang ke gue, coba jelaskan siapa diri Anda begitu. Gue jelasinnya sederhana, saya saat ini memiliki pekerjaan dalam bidang administrasi dan beberapa sajian-sajian lain yang saya kerjakan untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri gitu. Saya belum berkeluarga, saya saat ini menginjakan umur di 27. Saya tidak memiliki target untuk pensiun di tahun berapa. Nah ini adalah hal yang menurut saya sebenarnya bermasalah gitu ya. Tapi ini ke depan akan saya coba perbaiki cara pandang saya terhadap diri saya sendiri. Dalam hal berteman, saya cenderung lebih ingin banyak mendengar daripada bercerita.
dalam dari keluarga saya cenderung lebih banyak diamnya, bukan artinya hubungan saya dengan keluarga itu ya tidak bermasalah, tapi karena saya merasa ada laki-laki yang lain di rumah, akhirnya saya tidak perlu untuk terlibat langsung gitu, karena apabila ada yang diperlukan keluarga saya, biasanya saudara kandung saya yang berbicara kepada saya gitu, nggak bisa langsung itulah. Dalam hal bekerja, saya tidak memiliki tanggung jawab yang besar karena status saya saat di pekerjaan utama saya tidak bukan sebagai bukan pembuat keputusan kepala, bukan pembuat keputusan, pembuat kebijakan, tapi pimpinan saya seringkali banyak memberikan pendelegasian wewenang untuk saya memutuskan. Itu artinya di pekerjaan saya merasa sangat sangat berani untuk mengerjakan, dan saya siap menghadapi resiko karena pada dasarnya yang saya putuskan dan saya kerjakan adalah pendelegasian dari pimpinan saya. Terus dalam hal itu lah. Nah, saya tidak suka dengan orang yang merasa banyak tahu, padahal menurut pendengaran saya ketika dia berbicara, saya hanya melihat bahwa segitu doang. Dalam hal beribadah, saya lebih banyak memberikan kegelapan karena saya percaya tidak butuh terang di tempat terang. Bisa. Kayak gitu lah. Maksudnya saya bukan yang aktif dalam dalam berkegiatan di komunitas persekolahan saya kayak gitu. Padahal memang gak ada waktu aja. Soal hari kita beribadah. Itu dalam hal percintaan saya belum melihat bahwa saya layak untuk dicintai. Maksudnya bukan dalam hal percintaan, saya merasa bahwa masih banyak yang kurang dalam diri saya yang harus saya perbaiki. Karena menurut saya penting saya melihat gambar diri saya yang baik supaya saya karena masih banyak pengetahuan saya tentang percintaan itu yang tidak sesuai gitu. Kayak gitu lah. Rumit untuk menjelaskan. Enggak rumit sebenarnya. Sebenarnya tinggal ngasih taunya sebenarnya tinggal jawab saya belum memiliki pasangan dan lain sebagainya sebagai gitu doang, nggak perlu ngejelasin penyebab-penyebabnya gitu. Sifat yang karakter atau saya merasa bahwa ego saya terlalu tinggi dalam hal memilih gitu. Dalam hal pendidikan saya pendidikan saya SMA atau S1 S2 kayak gitu. Tapi saya melihat bahwa itu tidak membuat saya lebih pintar dari orang lain, atau itu membuat saya sudah merasa cukup dengan pendidikan Desember gitu. Sekarang bagaimana saya untuk mengaktualisasikan pendidikan saya ke dalam pekerjaan saya sehingga menghasilkan pundi-pundi uang tadi, atau saya mengerjakan pekerjaan yang saya sedang pegang adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan saya tentang ke belakang, itu nyeritain gambar diri, dan saya melihat bahwa peluang saya untuk bisa berhasil di depan saya bisa gitu kan. Sama saya penting tuh, atau gambar diri karena saya bodoh, saya tolol, saya jelek, atau saya maksud gua lu harus bisa menceritakan siapa diri terhadap diri lu sendiri. Nah, bukan terhadap orang lain, lu harus bisa arti itu gambar diri ini lu harus bisa menceritakan diri lu terhadap diri lu sendiri, bandingkan diri sendiri. Nah, bukan ke orang lain. Kalau tadi kan gua ke orang lain, tapi gua mencoba untuk masukkan bahwa kayak tadi ada istilah-istilahnya. Itu kan kalau HRD kan menceritakan diri lu ke orang lain, lu personal branding lu terhadap orang lain kan, terhadap orang di depannya. Nah, kalau gambar diri ini justru lebih ini sebenarnya sama, cuma hal ini tuh sebenarnya jadi dasar untuk personal branding yang sebenarnya, karena seringkali orang personal brandingnya nggak jujur kalau gambar diri dia tentang diri sendiri nggak jujur. Itulah yang makanya orang personal brandingnya media sosial sih oke, bagus, tas rohani atau tahu suka bikin prank lah, orang-orang suka nipu kayak gitu. Dia senang olahraga padahal penyakitan kayak gitu. Dia kuat nih sebenarnya begadang, tapi belajar
begadangnya kalau buat nongkrong kuat, tapi begadang untuk belajar nggak kuat kayak gitu loh. Statusnya sih jam 2 upload buku misalkan belajar, padahal mah upload doang, saya tidur gitu lah. Lanjut main game. Balas pagi, sorry capek langsung tidur gitu. Nah itu karena masalah itu di situ Pak, karena itu tadi dia nggak jujur sama dengan diri sendiri. Nah coba nih pertanyaan gue sederhana, coba lu jelasin bagaimana lu menilai diri lu sendiri tentang berteman. Ketika lu memperlakukan temen lu sendiri, ketika lu apa ya bangun hubungan sama temen lu sendiri, temen ya, cowok, temen cowok, temen cewek atau di komunitas. Kalau bangunan sendiri, gua lebih merasa kalau gua tuh bukan orang yang sulit untuk memulai pembicaraan, orang yang diam ketika ketemu dengan banyak orang gitu. Gua lebih orang yang lebih mencoba untuk aktif, menanyakan nama ataupun umurnya, sekolahnya, dan lebih banyak bertanya. Memang gue tipe orang yang lebih banyak berbicara daripada mendengar. Terus untuk berteman sendiri, gue tipe orang yang juga apa namanya gue kadang gak enakan. Gue sering merasa gue gak enakan sama orang lain, apalagi sama orang-orang yang emang jarang ketemu, orang-orang yang baru gitu. Nah, gue sendiri untuk berteman kadang gue merasa lebih gampang tersinggung sama omongan orang. Cuma enggak lah, kalau gue sama orang yang belum kenal dekat banget, gue akan memilih untuk lebih diam. Ketika gue merasa tersinggung, dan gue ngejauhin. Tapi ketika orang itu udah dekat, kalau gue merasa orang itu udah dekat, terus gue tersinggung, gue akan omongin sama orang tersebut. Gue akan ngasih tahu. Terus gue juga seperti orang yang emosional. Nah, untuk sampai sekarang ya nggak tahu ke siapa aja tuh, gue tipe orang yang sulit untuk mengontrol emosional gue. Ya lagi berusaha memang untuk mencoba mengontrol ke depannya, cuma memang masih sedikit sulit. Kayak memang orang ini kalau mau berkonflik, kalau gue merasa kalau gue tipe orang, kalau gue benar, gue nggak pernah mau mundur, dan gue nggak pernah mau bukan nggak pernah mau kalah, tapi gue tipe orang yang kalau benar ya benar, kalau salah gue akan minta maaf. Tapi ada kalanya di titik gue pasti kadang merasa benar padahal salah juga. Itu tuh kadang gue merasa kayak gitu. Gue juga orang yang iseng rese lah sama orang, iseng aja, cuma dalam konteks itu bercanda. Terus gue tipe orang yang suka cerita juga, terus itu gue juga kalau untuk berteman, gue tipe orang ya udah kalau teman tuh gue nggak pernah mau bilangnya nggak mau fake aja, maksudnya ya udah jujur apa adanya. Gue nggak mau nutupin, bohongin lah, bohongin orang. Kalau udah dia mau kayak gitu, tapi gue jujur aja, gue orang kayak gitu. Ya. Nah, nih Ray, ceritakan siapa diri lu di dalam menurut lu di saat ini ya, bukan nanti ke depan atau 5 tahun sekarang ini, kalau buat apa lu tuh bisa ngerti apa sih? Mas gue bisa memproduksi apa gitu, di dalam hal apa? Lu bisa membuat sesuatu, lu apa sih yang bisa lu buat sekarang? Itu kan kayak biasa bener-bener biasa gitu ya, apa aja biasa produksi. Cuma gue belum lakuin atau apa. Mas gue dalam posisi sekarang nih, orang lu tuh bisa bikin apa? Gue bisa ngajarin orang. Ngajarin orang. Oh mantap. Ngajarin. Cuma mengajar apa? Lu bisa ngajar apa? gue bisa
nggak semua ilmu ya. Iya, lu orang lu tuh bisa ngajar apa? Ngajar Gue bisa matematika, gue bisa sejarah, cuma nggak terlalu suka kalau sejarah. Terus gue bisa di bidang ekonomi, gue bisa. Dan tapi gue belum pernah ngerasain kalau gue pernah kayak belum deh untuk dibayar. Tapi gue pernah disuruh join untuk join les, jadi guru les di agama. Cuma gue masih malas dulu les. Tawaran teman gue langsung masuk aja katanya. Terus temen SMA gue kebetulan anak Wendy, terus gue bukan menolak, gue bilang nanti dulu. Lagi ya nolak karena gue bilang waktu itu karena gue pengen di semester 3, padahal gue lagi mau gara-gara kerjanya juga. Udah. Enggak semua orang tahu kalau bisa ngajar. Tapi tergantung juga. Gue kalau ngajar SD, bukan sih. Tergantung kalau orangnya nggak jelas. Iya, maksud gue bukan lu bisa lah ngajarin orang, mau lu punya metode ngajarin orang, lu punya cara untuk ngajarin orang. Ya SD gue juga gue tampolin, gue bisa ngajar, tapi kalau yang gue ajar gue baru sadar juga itu waktu gue ngajarin handphone sama teman gue orang Medan, sama dekel gue SMA cewek Zoom tuh bareng berempat itu. Sebenarnya gue udah nyadarnya dari SMA nih, teman gue minta ngajarin kami mereka gitu, gue usaha. Nah terus kira pas di situ gue nyadar oke juga cara penyampaian gue tuh oke, nggak berbelit gitu loh. Terus gue bisa apa lagi ya, gue bisa itu aja ya kalau itu. ya itu penting maksudnya untuk bisa tahu. Sebenarnya hal yang pertama biar kita tahu apa yang dikerjakan ke depan itu kita harus tahu dulu bagaimana diri kita apa dengan poin di gambar diri ini. Jadi sebelum lu personal branding ke orang, sebelum gua menjual diri gua, tanda kutip ya, bukan jual diri jual badan, jadi lu tuh harus bisa, lu harus tahu dulu harus ngapain supaya nanti lu mau ngerjain apa, supaya lu memang sih banyak orang yang kayak gua, banyak orang yang ngerjain apa yang sebenarnya dia nggak tahu dia bisa ngerjain loh karena tuntutan pekerjaan. Makanya ada orang bilang temen gua ada dokter hewan lulus BM, cuma ya gitu nggak praktik jadi driver mobil di sana di Bali gitu kan. Dia mau pindah ke Bali karena tadi dia nggak pengen dokter hewan, yang dia pengen itu dengan orang tuanya. Tapi dikerjain sama dia lulus, tapi dia nggak buka praktik, yang terakhir dia driver mobil di pertanyaan sebenarnya, jadi lu driver bro, lu driver tuh kebutuhan apa ya, kebutuhan HP apa kebutuhan dompet lah, jadi itu kebutuhan hati gua mah nggak sih gitu. Karena dia ya kita tahu sama-sama tahu. Nah maksud gua penting nih supaya jadi sama aja kalau tujuan kita ke SMPTN 106, hal yang pertama kalau kita sama-sama atau SMS 106, hal yang pertama kalau kita buka HP, ini analoginya Google Map ya atau Waze. Hal yang pertama kita harus tujuan nih Google Map, cara kita tahu arah belok mana aja ke sana, kita harus apa? Ketika alamatnya dulu. Iya, ketika alamatnya dulu dan nih tahu. Nah, akses kita dari sini ke sana Tahu kendaraannya. Ya ada pilihannya, akses motor, mobil, kereta, jalan kaki. Nah setelah itu bisa gimana caranya biar kita tahu arahnya kemana? Diikutin aja. Enggak, itu melewatkan satu yang namanya Google Map itu nggak akan bisa ngasih tahu arah kita ke sana tanpa kita kasih tahu posisi kita. Jadinya kita harus hidupin lokasi kita dulu. Nah nanti lokasi kita itu bagaimana? Lu harus tahu diri lu sekarang. Gue bener gue ya sekarang. Maksudnya bukan bener, apa sih yang gue harus soal training gue apa ya? Nilai diri gue terhadap diri gue sendiri itu apa? Gitu. Sebelum gue masuk ke jalan ke SMP 106, naik apa? Naik Jaklingko, naik motor, jalan kaki, entah lari gitu. Google Map itu si Waze atau si aplikasi menuju jalan ini akan minta kita ada di mana sekarang. Itu lah gambar itu gue harus tahu dulu, lu harus bisa menilai diri sendiri bagaimana. Lu harus jujur, benar-benar kunci itu adalah jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri sama lu harus bisa mempresentasikan diri sendiri. Lu ngomongin diri sendiri ke diri sendiri. Pancer kayak gue nggak bisa. Nah
betapa pentingnya lu dengan percaya diri untuk ngomongin sesuatu. Makanya tadi kalau emang sekarang ada lu bisa ngerjain, gue waktu sosial juga bisa langsung gue sebutin, cuma gue nggak di akademi, tapi gue di langsung sebutin itu gue berarti kapan 19 ya, 19 ya, gue langsung percaya diri bilang gue bisa kok bawa rombongan 10 orang 20 orang naik ke gunung sekelas Raung dengan medan paling sulit di Pulau Jawa, kamu bisa dengan percaya diri dan berhasil. Jadi dengan segala ilmu yang gue punya, dengan sertifikasi yang gue punya, gitu, dengan jelas percaya diri. Maksud gue gini, kalau sekarang nggak ada, misalnya nggak ada yang bisa buat bisa kerjain gitu sekarang, nggak ada masalah, tapi harus mengakui dulu, gue nggak bisa nih, gue belum bisa gue pelajarin gitu, masih terbatas banget. Nah itu penting, jadi bukan arti sekarang harus punya dulu, tapi harus dulu, kalaupun nggak punya nggak ada masalah loh sebenarnya, karena di Amsal 23 ayat 7 ini komen tentang orang tuh menilai sebab seperti sebab seperti manusia seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah. Ya, sebab seperti orang membuat penilaian dalam dirinya sendiri. Lu harus bisa nilai. Di sini nggak disebutin nilai bagus atau jeleknya kan? Nah itu pentingnya. Jadi firman Tuhan itu nggak ngomongin tentang lu harus bisa dulu. Firman Tuhan nggak ngomongin bisa atau nggak bisa, mau apa enggak, mau atau enggak pak, dan pelayanan nggak mesti jago sebenarnya, tapi menurut gua pelayanan harus jago. Untuk bisa mengimbar ya, untuk berlatih ya nggak apa-apa tolol gitu ya, tapi udah mengimbar masa yang salah tuh sendiri masih evaluasi yang enak gitu. Ya emang sih ada beberapa pendeta yang bilang apa mainin dulu dengan hati, ya kagak lah ini banget orang lah Iya. yang ngerti musik nah deh lah itu jangan kerja sini lagi Jadi rese, jadi ngerasa penting harus jago, tapi masih begini dia nanti harus mau dulu, kalau nggak mau itu jadi masalah gitu. Mau dulu terbuka dengan diri sendiri, gua nggak bisa. Nah yang sering kita itu kita nggak mengakui siapa diri kita. Nah menurut gua gambar diri itu penting. Ada satu buku yang gua baca pak, kayak gua pernah cerita pada Tom Felling gitu, satu buku ngomongin tentang bagaimana laki-laki berhadapan dengan pasangannya di masa pacaran sampai di masa keluarga, menikah sampai punya anak nih. Jadi maksud gue sebenarnya poinnya sama lah. Ini nggak mau firman tuh, ini mau menggambar diri gimana lu waktu jadi pacar mau tentang diri sendiri, apa dia merasa layak loh, layak nggak layak, atau pas menikah atau jadi bapak lu bakal beres atau enggak. Ini ternyata ini di sini di Amsal 23 ini sederhana banget, satu buku ngomongin tentang bagaimana kita nih harus punya gambar diri tentang diri sendiri di hadapan pasangan kita nanti. Karena kan sering banget orang putus itu pasti tentang ego ya, pasti ego, kalau udah ego yang ngomong mah udah pasti hancur hubungannya. Tapi maksud gua pasti ada kata-kata aku nggak layak sama kamu atau apa, merasa gini deh. Kalau misalkan menurut gue ya, kalau misalkan lu emang benar sayang sama seseorang dan lu merasa benar dengan apa yang lakukan, benar pede lu udah perhatian sama dia, maksud gue lu pasti akan percaya diri tetap untuk balik lagi sama dia, untuk menerima dia. Lu dengan percaya diri lu menerima dia sekalipun dia salah. Kalau emang cinta ya, kalau emang cinta di dasarnya nih, kalau emang cinta itu kita kan harus terima kekurangan dong, ya kan? Sejahat apapun dia, bener gak sih? Bener gak ujiannya kan di situ kan? Bener gak? Dia nggak ngomongin tapi dia jahat bang, enggak ngomongin itu bang bercinta nih, beristri deh, udah beristri nih misalnya, beristri deh ya kan? Mungkin kalau tiba-tiba lu cerai, kalau lu cerai tiba-tiba enggak kan? Ngomongin lu beristri, sorry ya, ini udah ngomongin beristri ya. Ya kan, lu harus terima dong. Iya, pastilah. Harus dong. Ya kan, kecuali emang dia KDRT atau dia tiba-tiba teroris. Misalnya jaring internasional ya. Misalnya nih. Ya kan? KDRT itu dikecualikan menurut gue ya. Harus makanya firman Tuhan harus dibilang pisah dulu nih orang, harus sama-sama berdoa. Kalau ada pasangan di Kristen itu sebenarnya emang nggak boleh cerai, tapi kalaupun ada masalah perasaan ya harus pisah dulu. Masa ya ada beberapa peneliti yang masih bertahan sama suami karena suami tukang pukulnya tolol. Orang dipukulin terus ya pisah dulu lah, tapi harus sama-sama berdoa. Juga cara doa dibimbing gitu, berdoa nih orang.
bukan arti harus mempertahankan pernikahan itu konteksnya harus jelas lah pokoknya. Jangan sampai pendeta mau masak masih bertahan ya sebagai pulang mabuk tiap hari digebukin anaknya tampol malah banyak yang gak beres lah. Jadi masih nerima aja gitu. Iya, Suruh bertahan. nggak ada istilah bertahan kalau digebukin mah. Nah ini penting buat gua sama-sama tahu kalau ada gambar diri yang salah, akibat gambar diri yang salah, lalu tentang pandangan malah tentang diri kita. Nah sebenarnya ini di sini pandangan tentang gambar diri yang salah, ya kan? Ini banyak pandangan diri tentang yang salah tadi. Pandangan diri tentang salah tuh tentang merasa jelek apa? Ada sih merasa jelek, kok gue ngomong jelek mulu ya? Perasaan kurang berarti, kurang diterima di pengakuan lingkungan, kurang diterima oleh lingkungan. Sebenarnya itu arahnya akibat dari emang yang gue lihat ya, yang gue lihat itu akibat dari emang nggak bisa ngembangin kualitas diri aja. Akibat malas sebenarnya inti dari semua gambar diri yang salah itu kiblatnya satu pak, malas asli. Malas itu udah jahanam banget gua asli. Makanya gue kalau ada orang pernah kan gue bilang Albert kalau udah malas tuh kayak gue bingung ya, udah kejiwaan soalnya bener. Lu kalau udah bilang malas gue udah bingung pak. Atau siapa ya? Gue itu soalnya udah kejiwaan bener. Gue langsung bilang oke kalau dia bilang oh ikut gambar malas, gue langsung bilang itu udah kejiwaan asli dah. Roh Kudus juga kayak nggak bisa udah sulit. malas. Itu tuh mesti dia yang di tubuhnya menggerakkan gitu ya. Iya, nggak bisa tuh menggerakkan orang malas tuh nggak bisa. Asli dah beneran nggak bisa. Yang karena gue percaya Pak, yang gue percaya ini adalah sampai mantap. Ada 3 kuasa di dunia ini. Kalau kemarin gue bilang ada 2 pilihan hidup yang paling berat kan, petunjuk sama jalan pasangan. Nah ini ada 3. Ini gue bukan kayak motivator ya. 3 ini nomor 2 mencengangkan. Ada 3 nih kuasa yang bisa yang bikin diri kita beres satu. Pertama kuasa Tuhan, kedua kuasa si iblis, dia benar-benar bukan masih berkuasa, masih bisa lewat nipu. Ketiga diri sendiri. Beneran. Bener 3 nih. Enggak pelan-pelan. Ini 3 nih. 3. Jadi jangan ngerasa kayak. Makanya gue pernah bilang kalau ada orang nyalain iblis ya belum tentu. Karena dia bisa juga kuasa tuh omongan Tuhan aja nggak diturutin, apalagi mau iblis omongan ini berkuasa juga. Beneran Pak? Nangkep gak lu pelan-pelan? Iya paham. Nangkep? Beneran nih 3 nggak ada kuasa lain yang bisa, lu nggak bisa beralasan dengan 3 ini. Intinya kalau lu kelihatan dari gua hidup sih sebenarnya gua hidup gitu. Malas ini tuh ini kuasa diri nih, kuasa diri sendiri. Beneran itu bukan kuasa iblis, bukan hasutan kalau malas. Malas bukan itu diri sendiri. Iblis nggak menghasut, iblis justru. Iblis itu nggak ngomongin soal malas aja, kagak, dia suruh rajin belajar, rajin bekerja. Kalau ninggalin keluarga, nggak ngurus anak gimana? Rajin pelayanan dengan keluarga. Iblis itu arahnya nggak situ kan? Malah iblis punya pandangan gini, nggak apa-apa. Lu harus rajin pelayanan, lu harus sempat, tapi nggak nurut dengan orang tua banyak gitu ya kan, banyak banget. Nah iblis itu arahnya nggak sih. Ini tuh udah ngomongin malas nih, gue nggak tahu ya konteksnya bagaimana. Tapi kalau kita udah ngomongin kayak, jadi malas ini ngomongin tentang prioritas jadi berantakan dong. Efeknya akhirnya lu nggak bisa membangun diri, lu jadi merasa nggak diterima di lingkungan. Ini efek dari malas semuanya Bang. Indikator gue sederhana, berkali-kali waktu gue masih sering bisnis gue bilang indikator melihat orang bertumbuh baik itu sederhana sebenarnya. Jam tidurnya beres, bangun tidur dia milih apa nih, berdoa atau di HP satu atau enggak. Indikator gue gampang sih, nggak dia harus hafal firman, nggak dia harus sampai doanya panjang, kagak. Dia memilih olahraga yang sehat atau enggak. Maksud gue ya, kalau gua udah baca kitab tapi gua masih malas olahraga, aneh gak? Tapi banyak gak? Enggak pelan-pelan, banyak gak pendeta yang perutnya maju? Banyak. Maksud gua Pak, nanggung gak luar gua? Sebenarnya ya, terlepas dari dia sibuk bekerja, sibuk pelayanan, maksud gua gak melihat itu hal yang buruk, tapi maksud gua ini ngomongin fisik, tapi ngomongin pola karakter, pola hidup. Sebenarnya pola hidup yang baik ini, penerimaan ini, kita nggak akan ngalamin kalau kita punya pengenalan yang baik sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan nggak pernah ngajarin gue hidup berantakan, begadang, malas, berdosa, gitu-gitu. Jadi sih, kalau gitu. Nah itu sebenarnya kemarin 3 kuasa ini nih Pak, jangan lupa kalau Anda kuasa Tuhan, iblis ini nggak berkuasa, dia makin tipu daya doang.
Makanya dia berani bilang dia seperti singa yang mau dia meniru Tuhan. Tuhan kan singa Yehuda, kalau dia mau udah dihantam semua iblis, tapi dia singa yang punya gizi aja. Dia merekam orang yang dapat merekamnya. Kalau domba udah keluar dari kawanan persekutuan pasti itu diterkam. Perlu kita punya persekutuan gitu. Kalau kita keluar persekutuan udah jadi ancaman, jadi targetnya singa nih. Kadang kita masih di persekutuan aja masuk aja bulan biasa, apalagi nggak persekutuan gitu maksudnya. Nah, itu maksudnya. Nah, makanya penting kita sama-sama punya persekutuan, kita dimuritin, kita dengar pengajaran yang sama biar kita. Tapi baik lagi, ini semua nanti tentang gambar diri doang. Karena kalau gambar diri beres, lu tuh nggak perlu personal branding, orang tuh udah tahu. Karena lihat dari gaya hidup lu. Jadi gini deh ya. Apa ya? Kalau orang, oh Cristiano Ronaldo, gue seneng banget pakai analogi dia bikin konten enggak? Enggak. Tapi bukan artinya bikin konten salah ya. Perlu emang personal branding, perlu bikin konten. Maksud gue, dia nggak perlu bikin konten, tapi orang bisa melihat keahlian dia kan. Bisa. Itu dia. Lu jagoin, dia menjagoin asas diri dia sendiri, dia nggak perlu berapa orang share, berapa orang komentar, tapi nggak perlu dikasih tahu gitu. Personal branding bukan artinya mendiskredit gue, masih bikin YouTube, masih suka ngerekam kesibukan gue sendiri kadang gitu kan. Tapi maksud gue arahnya bukan di situ, tapi supaya orang bisa menilai itu tanpa lu jelasin. Dilihat dari gaya hidup lu, dari prestasi lu, nilai. Makanya gue bilang kan, kalau ada sertifikat ini gue nggak perlu jelasin gue jago, gue tinggal bikin sertifikat gue aja gitu loh. Udah jelas gitu. Makanya harusnya Pak Jokowi bikin ijazah aja sih. Oh, iya. Tapi mau ditangkap itu tapi sebenarnya dia bener juga, dia nggak ada hak untuk ngasih tahu sebenarnya. Nggak ada, maksud dia nggak harus iya, itu betul. Dia punya nggak harus loh, karena kepentingannya apa. Tapi nggak salah juga untuk dia ngasih tahu nih, nggak jelasin. Tapi kan itu nanti lah membuat terusuh itu. Iya, rusuh orang yang biasa orang buat Suryo ini kocak terus bilang, dia ngomongin kan di TV waktu bang, cutting gue yang nonton, cutting gue kan lu lihat kan di pas di zoom out tuh hijau-hijau semua mereka kan, karena semua lah gue hati gue beneran nggak bisa nonton semua yang si Suryo nunjukin ijazah Jokowi palsu. Nah kalau konteksnya ini bang, gambar diri orang tuh kadang nih kita kan memandang orang tuh oke, tapi ternyata orang itu tuh nggak pede. Nah itu terus salahnya di mana? nggak salah. Maksudnya kita ngeliat oke, pernah temen gue banyak yang gitu kan opin dalam bidangnya kan, tapi dia tuh bukan terhambat, tapi emang dia nggak pede aja. Jadi dia nggak pede. Akhirnya beberapa memang ada yang terhambat, ada yang jadi gue nggak begitu, gue nggak pede. Nah terus kalau kayak gitu Ya itu gambar dirinya tuh nggak bisa didorong sama orang kan. Orang cuma bisa ngomongin doang. Makanya gue lu sebenarnya jago tahu stream sebatas itu doang. Tapi kalau dia malas untuk full-fullan, jor-joran nggak bisa dong kita. iya. Gambar diri tuh kejiwaan, makanya tadi gue bilang lu harus menilai diri sendiri, nggak bisa orang lain. Firman Tuhan bisa kan? Firman Tuhan, makanya tadi gue bilang ada 3 kuasa nih, indikatornya banyak nih, tapi pelan-pelan ngomongin efeknya. Gue nggak pakai presentasi nih, jadi nggak ada mind mappingnya atau kan mind mapping gambar terus penjelasannya gitu, apa bagiannya. Tapi maksud gue itu mesti diri sendiri, kalau diri sendiri orang cuma bisa ngeliatin doang. Firman Tuhan, lu baca kitab, baca gue diberkati, gue sehat, tapi setelah baca, makanya gambar diri itu kayak gitu kan. Roma bilang lu harus, Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan itu harus mempersonal brand lu sendiri. Nangkep ya? Setelah lu baca, buah dari lu baca apa? Makanya perlu bilang amin. Amin, gue diberkati. Jadi kalau lu baca, kita mau 100 orang yang ngomong temen lu tadi, mau lu bilang lu pinter jadi Kayak lu. apa? Lu kan jago. Tadi gua sebenarnya pengen gua ngomongin kayak gua kayak gini. Iya, kayak gitu contohnya. Iya, nggak bisa, itu kejiwaan. Jadi mau siapapun yang bilang, Lo kejiwaan berarti lu bang. itu kejiwaan ya. Beneran kejiwaan. Lu harus, makanya tadi masih lu harus mengakui diri lu tadi. Lu harus bisa menggambarkan diri sendiri.
nggak sejelas-jelasnya sebenarnya lu harus bisa mengkoreksi diri sendiri sebelum firman Tuhan yang koreksi lu. Tapi sebenarnya bisa, kalaupun lu nggak bisa gini, ada beberapa orang yang bisa, makanya kan orang nggak tahu dirinya siapa, alasannya merusak diri, cari jati diri. Masalah orang jati diri merusak diri itu karena nggak bisa mungkin dirinya sendiri, atau dia bisa menggambarkan diri sendiri tapi pakai gambar diri yang salah. Entah dari teman, gue habis putus pacar, lu putus juga emang cewek begini-gini, ayo marah dulu lah, nggak bisa mabok sih, cuman berdua, jadi gue gak tau ya, tapi gue pernah nonton itu, salah satu, bukan satu-satunya alasan orang homo, salah satu alasan orang homo itu karena sama-sama orang yang bermasalah ketemu. Iya, kecewa. Pengen kecewa sama ternyata cewek semua gitu ya. Cewek juga gitu, semua cowok begitu ya, brengsek, meraba-raba diri sendiri. Seperti gitu. Emang bener kan, itu realitanya begitu. Realitanya begitu. Nah maksud gue masalah orang itu karena nggak bisa menggambarkan diri sendiri dalam maksudnya kalaupun kita nggak bisa tahu nih gambaran diri kita sekarang, nonton gue nggak apa-apa loh. Mas Mur bilang orang dekat dengan yang rendah hati, yang kecewa perasaannya semua. Tapi lu harus tahu dulu, lu harus intinya gini, kalau belum bermasalah lu harus akui. Karena di Amsal ini dibilang tadi nggak ngomongin salah atau benar kan, sebab seperti orang yang membuat penilaian untuk diri sendiri demikian aja. Lu bilang apa jadilah gitu. Makanya tapi banyak orang yang nipu ya kan, gue begini nggak sesuai sama apa yang di ngobrolin sama dia, personal brandingnya ngaco, palsu kan, itu ya itu salah, itu upaya dia untuk menggambarkan diri sendiri. Dia fokusnya ke tujuan supaya diterima, bukan fokus untuk perbaiki, bukan fokus untuk nemuin gambar dirinya dia. Nah ini balik lagi, ini udah bab selanjutnya, maksudnya ini udah pengertian selanjutnya nih. Gambar diri itu banyak orang yang langsung ke tahap supaya pengen diakuinya aja, tapi dia nggak fokus soal brandingnya di sini, makanya nanti pasti jatuh lagi, pasti jatuh. Dia nggak menyelesaikan, karena masalahnya itu bukan di penerimaan dia tuh pasti diterima oleh siapapun. Maksudnya gini, orang jelek pun pasti diterima sama orang jelek yang ngumpul bareng. Bener gak? Ini ya, kadang-kadang nih kalau orang bermasalah gagal gitu, gua nggak bisa memojokkan orang tuh, dia merasa nggak diterima, nggak usah, pasti ada yang menerima orang yang nggak diterima, yang terima ya orang yang nggak diterima juga. Sama-sama. Bener gak? Senasib. Iya, orang-orang senasib. Bener, Tuhan itu bener, gua nggak ngerti ya, Tuhan sayang banget sama orang-orang yang gagal, dikumpulin juga. Kayaknya tuh Tuhan dah, iblis ya gak sih? Kayaknya tipis dah. Dikumpulin semua, sama lagi kayak anak pang kan. Gue temen pang kan, gue suka lagu pang, lagu-lagu pang gue masih reggae gitu. Reggae enggak, pang, gaya hidup pang yang sebenarnya gue suka. Pang itu ngomongin tentang, tapi kan pang yang di Indonesia Kalibata Pondok Gede kan bau, jelek, kotor, nggak mandi, mabuk gitu-gitu ya. Lu punya gak, ini lu kayak anak pang, lu di sekolah nih gaya lu kayak anak pang, ada nggak yang nemenin? Nggak ada. Tapi dia bakal ditemenin sama siapa? Anak pang itu. Sama anak pang juga. Sama anak pang juga, gampang kan? Nah sebenarnya nggak ada alasan nggak diterima di dunia itu kasihan kalau orang yang bunuh diri karena alasan nggak diterima. Kasihan banget, dia cuma nggak nemuin aja orang yang gagal kayak dia. Bener? Iya nggak sih? Iya betul. Bener gak? Kita jadi ketemu lagi kan alasan nggak bunuh diri. Banyak kan sebenarnya. Sebenarnya orang bunuh diri apa sih? Putus pacar, udah lah. Putus sih. Ketemu ya kalau yang memang lagi ngomong lagi dia masalah selanjutnya, emang ada masalah selanjutnya. Tapi setidaknya nggak bunuh diri ya. Kagaknya survive dia. Setidaknya nggak bunuh diri. Masalah kalau ini makin ngaco. makin ngaco aja udah. Nang bahasan ini. Jadi penilaian gambar diri ini kenapa dibahas di som ini Pak? Ini penting nih Pak. Boleh pelajari seminggu ke depan supaya nanti bahan-bahan selanjutnya ini ngomongin tentang tujuan hidup, ngomongin tentang. Fotoin aja dulu Bang. Janganlah, fotokopi. Oh iya, fotokopi Tentang kitab sebagai firman Allah. Ngomongin tentang kuasa firman Allah. Jadi
sebelum dikasih tahu tentang mengenai firman gue harus tahu dulu posisi kita, posisi gua gitu. Tapi kan berdiri ini nggak harusnya bukannya masuknya ke Ferenti ya? Itu kan dasar juga loh, fondasinya juga. Enggak, ini sebenarnya kenapa dibahas di SOM, karena dianggap dari Foremti tadi udah ada modal firman Tuhan, udah ada perbaikan gitu, udah mengerti beberapa hal, udah mengerti jaminan pengampunan, jaminan keselamatan, jaminan pergolakan Allah, jaminan kemenangan gitu-gitu, apa supaya percaya diri untuk gue bisa nih ngajarin bener, kayak tadi lu bilang, gue bisa cara ngajar, lu lu tahu minimal nih apa nih bisa lu kerjain gitu. Karena kan dianggap orang udah Foremti, orang yang Foremti udah banyak udah bisa mengerjakan satu di Bioskom gitu loh, udah beberapa udah bisa diperbolehkan ambil bagian kayak gitu. Nah makanya penting gambar diri ini, wah sih gue gimana ya cara nekenin terakhir nekenin itu penting banget. Gambar diri yang benar itu indikator orang kenal firman Tuhan itu menurut gue sederhana tadi, bangun tidur, jam tidurnya beres, pola hidup asli dah, pola hidup. Karena motivasi orang sehat bisa untuk supaya nggak sakit ya kan, supaya nggak keluar duit banyak, supaya bisa ngurus keluarga banyak. Tapi sebenarnya nggak ada, gue nggak ngerti ya, nggak ada alasan orang sebenarnya kalau udah baca firman Tuhan tuh hidupnya, pola hidupnya nggak beres tuh. Gue bingung kan, kenapa ya? Berarti kan gini Pak, kesimpulan satu, firman Tuhan nggak dibaca, Kalau nggak direnungin. tunjangan pekerjaan misalnya gitu jadi sibuk banget. Tuntutan, Iya tunjangan mah duit baik, lu tunjangan kinerja pakai duit, mau dong ditunjang. kalau tuntutan pekerjaan Ya iya, tuntutan pekerjaan apa? soalnya sibuk nih orangnya, ya ini ya orang yang ini ya lain juga, masa nggak baca kita PA semuanya macam semua ya sibuk banget sampai pulang malam. Kalau kayak gitu orang kayak gitu gimana? Nggak ada sempat waktunya loh buat olahraga gitu ya. Gue belum pernah ngalamin hal itu, tapi belum pernah gue punya pekerjaan yang sampai nggak bisa, tapi gue pernah ngalamin sampai nggak buka HP tuh pernah. Oh iya. Itu mungkin juga pernah antara tugas atau apa, pernah dalam waktu 6 jam atau 8 jam nggak megang HP mungkin itu kan. Tapi untuk sampai yang namanya nggak baca Alkitab, nggak baca yang lain, menurut gue bisa terjadi nggak ya? Bisa, menurut gue bisa. Tapi apa ya, gimana ya, gue nggak mencoba mengcounter sih, tapi menurut gue ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, cuma lambat aja pertumbuhannya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Firman Tuhan nggak menyalahkan kok, bisa ada orang-orang kayak gitu, ada, cuma nggak apa-apa. Cuma dia kalau, makanya ada orang-orang yang emang sibuk banget, tahu-tahu kalau gini Pak, kalau ada gereja yang butuh bantuan, dia merasa untuk membalas apa yang dikasih, dia nggak bisa nih ngasih waktu buat baca Alkitab, pelayanan di gereja untuk keluarga. Tapi kalau ini kan yang dimanfaatin sama gereja kan buat orang-orang yang sibuk kerja tapi punya duit banyak gitu, buang aja gitu loh. Oh iya. Itu maksud gua. Tapi Tuhan nggak pernah menyalahkan itu. Intinya sih nih, firman Tuhan tuh nggak minta kita baca kitab tiap hari, enggak. Tuhan tuh selalu nyuruh ya sih. Enggak, Kan merenungkan siang dan malam. merenungkan siang dan malam, iya, tapi nggak dituntut, nggak harus. Iya. Firman ini Alkitab tuh ngomong harus kan, harus udah percaya dan enggak. Pokoknya jadi turun kalau harus. Iya, udah buatnya jadi makanya pelayanan harus berdua, harus enggak harus. Bobotnya jadi kagak ada lah kalau harus. Maksud gua itu tuh keputusan diri aja, tapi gitu Pak, nggak ada harus. Cuma kayak tadi gua bilang, kalau kita sama-sama belajar firman Tuhan tapi gua nggak rajin baca kitab pribadi, pertumbuhan gua jadi lambat aja. Tapi ya tunggu loh progresnya Beda lah ya. begini ya, gua gini, tapi sama-sama bergerak yang arah itu. Kecuali dalam hal kita sama-sama baca merenungin punya persekutuan, tapi gua masih punya kebiasaan yang lama yang buruk dan dalam dosa, ya lu begini, gua sebenarnya bisa nggak tetap baca, tapi arahnya begini, ada apa gitu, bisa nggak baca. Gua juga ngerti ya kenapa ada orang yang
ini leader sih biasanya, pemimpin wilayah, terus dia yang baca kitab, tapi dia tetap sebenarnya masih ada orang yang jatuh bangun dalam dosa. Banyak dapat begitu di dalam. Ini sebenarnya pengen gue peringatin sih buat diri lu sendiri dan buat apa ya, benar-benar putusin sama kebiasaan-kebiasaan lama yang jelek aja, supaya lu tuh bebas untuk nyanyi gitu, bebas untuk pelayanan di sekolah, di kampus, di rumah. Lu tuh dengan apa ya, dengan kenapa kita nasihatin, kenapa lu pengen ngasih tau aja lu pakai marah-marah itu karena emosi tadi aja. Nah enak tuh kalau lu merasa benar, lu punya dasar yang benar buat marahin. Marah tuh sama keluarga boleh, marah dengan sifatnya, kemalasannya, karakternya, tapi lu supaya nyampe ke otak adik-adik lu atau siapapun dan keluar, lu harus apa ya, lu harus beres gitu, supaya nggak pakai emosi gitu. Yang bikin kita marah ini kan karena emosi, nggak berubah orang, jangan tuntut dia berubah, kitanya dulu. Nah kayak tadi konteksnya orang sibuk terus, ya udah ada sih terus, cuma ya nggak apa-apa, nggak ada yang masalah dengan itu, kan nggak menuntut kok. Iya kan, kapan nih gue bisa sampai ke level itu ya? Apa? Sibuk banget gitu, ribet kali. Buka HP gitu ya. Sebenarnya buka HP buat bisnis ya kan, sebenarnya bisa buka HP, cuma ada apa, bang PAU scroll terus, nggak bisa. nggak usah baca. Digeser ya gitu. Di apa, di hide apa sih namanya, di archive. Iya, bisa. Kan urusan mereka di archive ya. Iya. Tapi nggak tahu kata bahasa Inggris aslinya archive ya, nggak tahu lah. Kalau gue promosi kan. Kayak gitu. Kalau ada yang mau tanya, Enggak. Dia sedikit banget ya soalnya mau jemput Farel sehabis Paskah. Asik. kenapa? Enggak, Albert bilang izin telat. Kalau gue datang besok. Enggak lah. Ya, bebek. Iya, potluck bang, minimal 15.000. Bawa apa kita ya bang? Gini. Ampun deh, suka apaan? Ini Maret aja bang. Maret. Siki Lu lupa yang gue bilang kemarin. Salah satu cara mematikan UMKM itu belanja di Indomaret, makanya jangan belanja di Indomaret, di warung, di agen, Madura. Tapi nggak ada yang gede. Sikinya. Ya Ini iya kan minimal 15.000. Ya jangan di Indomaret, di Lotte yang gede-gede tuh sekalian tuh, yang grosiran. Ada tuh di Ciracas yang tukang kue, gua sama siapa ya lewat situ ya? Tukang kue. Sama Bonar, Oh, bukan yang Bonar. grosiran gede itu ya? Iya, Oh iya, nanti saya itu. iya di Kan Negara Raya Bogor. Makmur, pokoknya makmur dah. Deket-deket rumah Pelin, ada ternyata hidden gem nya toko kue. Bener dah, Iya. ada. Tahu gua. Rame orang tuh pada beli. Bener dah. Ada Hidden gua. gemnya gitu. Ciracas nih banyak, ada semua loh. Siapa lagi nanya? Jam berapa bang Yus? Siapa? Jam berapa? Pacarnya Eca Nofri. Cowok. Suka malu kan. Gak tau. Gue diajakin nempel. Gak bisa gue lagi baik. Ini juga nempel, dia nanyain belas kontrol sih. Tapi rajin nih sekarang. Iya lah, pacarnya. Dia terus siapa lagi yang rajin? Anak-anak kelas 6 sama kembar. Iya. Mana ya? Gue sebenarnya pengen sharing sih tentang diri gue sendiri di pelayanan. Enggak, gue nggak pindah agama, enggak. Oh iya. Cuma pindah gereja enggak juga. Iya. Apa loh? Apa ya? Gue nggak tahu ya, Mbak. Gue ngeliatnya kayak Deskop tuh bukan Deskop sih. Banyak pesan-pesan yang disampaikan sama leader Bang Edi tuh ya di misinterpretasinya sama leader di bawah. Bang Edi beda, Bang Kos beda, Kafunya beda, atau Wiranto Candranya beda. Contohnya? Ya banyak teknis-teknis pelayanan yang menurut gua nggak menuntut GKD sempurna sih, tapi hal-hal sederhana yang
sederhana yang menurut gua kayaknya ini nggak perlu harusnya nggak boleh dilakuin loh. Contoh tentang apa ya, tentang ya ini sebenarnya berangkat dari setiap kali gua kalau meeting tahunan ide-ide gua nggak diterima sih sebenarnya, yang soal persembahan kayak gitu lewatin bis ya itu gua bukan peduli, itu urusan gua lah. Kalau kayak kerja nggak peduli ya udah. Itu kan aneh juga maksud gua, tapi maksud gua ada pesan-pesan yang menurut gua kayaknya harusnya nggak begini atau gimana ya. Gua ngasih tanya, gua lagi mikirin nih Pak, sebenarnya kalau gua kerjain gua dianggap nggak tahu, atau siapa ya yang harus sebenarnya gue ikutin ya, di Bang Posma atau enggak, mereka hampir sama, mereka berdua hampir sama, Bang Posma atau Bang Mati atau Bang Edu atau gini ya, orang yang tahu mereka dulu pernah ini juga loh, pernah di Wangkot, pernah PA, sampai sekarang masih ya kan, itu masih yang mereka masih PA, nggak ada istilah berhenti PA. Iya. Terus kalau kayak misalnya kayak leader Bang Edu PA juga masih di PA nya siapa? Dia udah nggak PA, dia di PA nya dia bule Pak, orang Belanda apa orang Swedia ya di kampusnya dia di ITB. Dia STIK kan ya? Apa? Informatika kan ya? ITB Atau gue lupa. Informatika kan dia kan pernah bilang ditawarin kerja di Google. Emang artinya harus informatika? Rata-rata orang informatika yang tawarin Perhotelan? oh iya mana ada perhotelan Perhotelan itu dia kayak atas perhotelan enggak jurusan perhotelan SMK-nya kali atau apa ini perkantoran kali. dia tuh sebenarnya pendirinya banget awal cikal bakal atau gimana? Bukan, awal cikal bakal masih di Lade. Iya kan deh. Iya, Dia tuh sama tim-timnya yang lain gua nggak ngerti banget sejarahnya, kan nggak peduli. Gua hanya bukan ya, harusnya kita nggak boleh nggak peduli, tapi gua menikmati banget emang pekerjaan Tuhan tuh ada loh beneran yang mereka kerjakan, hubungan mereka dengan Tuhan tuh emang beres gitu. Akibatnya ada berbuah sampai sekarang bertahan gitu. Terbukti ya tapi maksud gua masih PA sampai sekarang maksud gua. Tapi gini, mereka kan nggak lihat situasi sekarang, situasi di mana apa ya, di mana perbedaan pendapat. Lebih ke arah gini, kok bisa sih pendapat itu tidak dipertimbangkan loh, atau coba untuk dikerjakan. Contohnya gimana? Contoh, gue pernah ngasih tau kan waktu di kanan, kalau gue sekalipun gue punya banyak waktu malam loh dengan leader sekelas Bang Gilang, sekelas leader di wilayah ini Pak, sekelas banyak lah leader di wilayah itu. Gue punya pertemuan sendiri gitu loh, jam-jam pertemuan gue sendiri untuk sedang ngobrol, bukan PA gue tetap satu orang, tapi gue akan firman Tuhan bilang penasehat boleh banyak tapi Tuhan tetap satu. Gue mencoba untuk lu, maksud gue lu pun boleh lo punya penasehat banyak selain gue, entah Bang Posma, entah siapa lagi ya, Charles gitu lah gitu. Lu tahu sih entah mereka yang lu anggap emang seumuran sama gua atau sepengetahuannya sama Di atas gua lah maksudnya gitu. lebih paham. Iya, lah. lebih paham. Tapi gua banyak di leader wilayah selain di area center, di Jakarta Utara, di Southern. Oh iya. Iya, makanya gua melihat itulah berangkat dari hal itu gua merasa kayak kok banyak hal yang mereka menginterpretasikannya kok beda ya. Kayak gini, yang penting ada, yang penting ada, yang penting jalan, yang penting absen. Cuma formalitas. Bukan formalitas, itu membuat gini Pak, itu membuat orang-orang tuh membuat apa ya? Membuat kayak jangan nyuruh orang pelayanan deh, stop nyuruh orang pelayanan, tapi ayo sama-sama duduk bareng, ikut orang-orang yang udah ada dulu aja. Nah, yuk duduk bareng, ya kan dari awal duduk bareng tema gue kan nggak pernah gue suruh pelayan kan, karena ya kan nggak pernah kan, karena gue fokusnya tuh beda sama dia nggak ada gereja gue sendiri Pak.
pokoknya jangan suruh plan, pasti kalau nggak disuruh pasti lu itu sama sendiri mau ikutin atau enggak. Iya. Sorry Pak, gua nggak mau kayak Bang Petrus itu di cara bagi hidup. Contoh bagi lu tuh kayak gua dulu begini tau gini, jangan tiru ya. Gua enggak, Pengalaman gua nggak bagi hidup, tapi gua Pak lu lihat aja gua di Besco ngapain, setting, main gitar, ke sekolah, dan ke sekolah ya lu ikutin gua ke sekolah juga, gitu. Lu hanya melakukan apa yang gua kerjakan aja. Sebenarnya itu menurut gua bukan cukup, itu bahkan lebih dari cukup, tanpa perlu Pak gua dulu begini gak beres gini. Memang ada beberapa kali ngasih tahu Iya. cuma sekedar itu kok kalau lagi gue dulu juga begitu kok gitu, tapi gue nggak jangan kayak gue enggak, tapi maksud gue nggak kayak gue nggak berbagi hidup kok kayak leader pembimbing yang lain. Gue nggak bagi hidup, gue tuh ngasih tau kayak gue di Basecamp kok Pak, sekalipun gue masih kerja tapi gue mengupayakan kayak sekarang nih tetap bisa datang Basecamp. Kalau hal soal PL gue bakal bela-belain kayak nanti sore